Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta memanggil para direktur rumah sakit yang menolak surat rujukan pasien kondisi kritis daerah. Dan pemanggilan ini dilakukan untuk mengetahui standar pelayanan rumah sakit lantaran kasus meninggalnya almarhum Dera Nur Anggraini yang saat ini semakin ramai diperbincangkan di publik. Ya, dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan reporter Kevin Siahaan dari Rumah Sakit RSUD Tarakan, Jakarta. Kevin, silakan dengan laporannya. Ya, Zakia, memang Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta baru saja memanggil 8 pihak rumah sakit dan juga direktur 8 rumah sakit yang didatangi oleh ayah Dera Nur Anggraini. Dan dari 8 rumah sakit yang dipanggil oleh pihak Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, mereka mengaku bahwa mereka tidak menerima, saat itu tidak menerima Dera karena memang saat itu kondisinya di rumah sakit ini penuh dalam kondisi maksud kami adalah ruang NICU. Sementara itu juga beberapa rumah sakit juga tidak memiliki fasilitas NICU. Dari 8 rumah sakit, diantaranya 4 memiliki fasilitas NICU, yaitu adalah Harapan Kita 12, lalu ada juga Harapan Bunda sebanyak 4 NICU, Fatmawati ada 3, dan juga RSCM ada 10. Namun semuanya ini penuh saat ayah Dera mendatangi rumah sakit. Sementara itu dari 4 rumah sakit yang didatangi oleh ayah Dera juga, memang 4 rumah sakit mengaku tidak mempunyai fasilitas NICU. Di antaranya adalah Rumah Sakit Budi Asih, Rumah Sakit St. Carolus, Rumah Sakit Triadipa, dan juga Rumah Sakit Asri. Dan memang tadi konferensi pers tadi dipimpin oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Din Emawati, dan juga Dirjen Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan, yaitu adalah Akmal Taher. Dan dalam konferensi pers tadi, selain dijelaskan mengenai alasan mengapa 8 rumah sakit tersebut tidak menerima Dera saat itu yang diduga ini dilantarkan karena memang Dera ini mempunyai kondisi khusus di bagian kerongkongan saat lahir. Nah, memang Dinas Kesehatan mengaku bahwa seharusnya memang Dera ini dilayani secara intensif langsung, namun memang karena kondisi keterbatasan dari NICU yang dipunyai oleh rumah-rumah sakit di Jakarta ini, memang akhirnya Dera tidak bisa ditolong. Memang sebagaimana diketahui dari sejumlah rumah sakit di Jakarta, ini ada 143 NICU. Dan sebenarnya memang dari 143 fasilitas NICU tersebut, kondisi ini masih cukup kurang, mengingat memang fasilitas NICU seharusnya ini dimiliki, ini sekitar 1% hingga 3% dari angka natalitas di kota tersebut. Dan memang seharusnya memang NICU rencananya memang akan ditambahkan dari pihak Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Namun memang kondisinya pengadaan dari NICU ini memang cukup tinggi dalam hal investasinya ini mencapai 5 hingga 7 miliar rupiah. Dan sementara itu memang diketahui bahwa saat ini Dera telah maksud kami adalah Dara yang merupakan saudara kembar dari Dera Nur Anggraini masih dirawat di Rumah Sakit Tarakan. Dan saat ini pun pihak Rumah Sakit Tarakan masih melayani atau merawat Dara dan menanggung gratis semua pelayanan dari Dara tersebut. Dan tadi kami juga ada beberapa petikan dari Kepala Dinas Kesehatan, yaitu adalah Ibu Din Emawati. Berikut adalah petikan dari konferensi pers yang berlangsung di kantor Kementerian Kesehatan Pemprov DKI Jakarta. Yang pertama-tama saya ucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas wafatnya pasien Ananda Dera. Yang jelas kronologisnya bahwa bayi Dera itu lahir dalam kondisi khusus dan butuh alat yang khusus, yaitu Neonatal Intensive Care Unit, di mana NICU tadi tidak dipunyai oleh Rumah Sakit Zahira. Kemudian
bayi Dera itu tidak pernah meninggalkan rumah sakit Zahira. Jadi itu harus clear. Dia nggak pernah kemana-mana, nggak pernah dibawa orang tuanya untuk mencari rumah sakit, yang 8 rumah sakit. 8 rumah sakit itu ditelepon dari rumah sakit Zahira, kemudian keluarganya juga datang untuk mencari Ninju. Dari hasil 8 rumah sakit tadi pagi, ada yang tidak punya dan ada yang punya tapi penuh. Jumlah Ninju yang ada di seluruh DKI hanya 143 buah, ya bukan 143 rumah sakit, tapi hanya 143 buah. Kemudian tidak ada hubungannya ditolak karena KJS, ya, karena ada rujukan dari rumah sakit Puskesmas Pasar Minggu sudah menggunakan KJS. Dia masyarakat Jakarta yang bisa dibuktikan dengan KTP dan KK DKI. Demikian, kita kembali ke studio. Oke, baik, terima kasih Kevin Siahaan atas laporan Anda.